Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya dari PGMI semester 2. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari Bapak dosen yang terhormat, Bapak Dr. Fala SPDI MPD, yakni pada mata kuliah ilmu tasawuf. Di sini saya diberikan tugas untuk mempresentasikan tentang sekarang pengertian torekat, ya. Torekat atau tarekat ini umumnya sudah ada sejak zaman dulu, dan tarekat ini merupakan salah satu cara beribadah, mengenal Allah lebih dekat daripada manusia-manusia yang lain gitu. Nah, di sini teman-teman yang mau mengenal lebih banyak tentang tarekat bisa menyimak presentasi kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Baik, kita masuk saja kepada materinya ya. Yang pertama, tarekat. Mungkin bagi kita masih asing apa itu tarekat. Di sini kita masuk ke pengertian dulu tarekat. Jadi apa sih tarekat itu? Secara etimologi, tarekat berasal dari kata thariqah yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi, para pengkaji tarekat mengemukakan beberapa definisi, diantaranya yang pertama di sini ada menurut Abu Bakar Az-Z terkena tarekat mempunyai arti jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadat sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan Nabi, dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru secara berantai. Adapun di sini menurut Al-Tabtazani, tarekat diartikan sekumpulan sufi yang berkumpul dengan seorang syekh tertentu, tunduk dalam aturan-aturan yang terperinci dalam tindakan spiritual, hidup secara berkelompok di dalam ruangan-ruangan peribadatan, atau berkumpul secara berkeliling dalam momen-momen tertentu, serta membentuk majelis-majelis ilmu dan zikir secara organisasi. Di sini sekurang-kurangnya ada 5 pendapat para ahli sufi ya. Namun kita simpulkan dari beberapa definisi, secara istilah itu dapat disimpulkannya bahwa tarekat mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, tarekat sebagai pendidikan keruhanian yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf yang secara individu untuk mencapai suatu tingkat keruhanian tertentu. Dan kedua, tarekat sebagai sebuah perkumpulan atau organisasi yang didirikan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh seorang syekh yang menganut suatu aliran tarekat tertentu. Ya. Ajaran-ajaran tasawuf yang harus ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan hakikat tarekat yang sebenarnya. Tasawuf adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tarekat adalah cara dan jalan yang ditempuh seorang dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tarekat adalah tasawuf yang berkembang dengan beberapa variasi tertentu, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan seorang guru terhadap muridnya. Nah, dalam bertorekat itu terdapat beberapa istilah yang harus dipahami. Di antaranya itu ada yang disebut ini di sini ada 8 atau 9 istilah dalam bertorekat itu. Yang pertama ada mursyid. Apa sih mursyid itu? Mursyid yaitu orang yang memberikan petunjuk atau irsyad, atau sering disebut dengan syekh. Jadi
Mursyid itu orang yang memimpinnya, seorang syekh yang memimpin di ajaran tersebut. Kemudian sekarang yang kedua ada istilah muallim, yaitu guru yang memberikan ilmu atau pengurus satu pengajian. Yang ketiga ada muaddib, yaitu guru yang mengajar adab atau moral. Yang keempat ada ustadz, yaitu sebutan untuk seorang guru. Yang kelima ada nusak, yaitu orang yang mengerjakan segala amal dan perintah agama. Yang kelima ada ubad, yaitu orang yang ahli dan ikhlas mengerjakan segala ibadah. Yang ketujuh ada imam, yaitu pemimpin yang bukan saja dalam soal ibadah, bahkan juga dalam suatu aliran keyakinan. Yang kedelapan saddah, yaitu penghulu. Gelar ini juga kadang diberikan kepada seorang guru sebagai penghormatan atau orang yang dihormati dan diberi kuasa penuh. Yang kesembilan ada salik, yaitu murid, orang yang menghendaki pengetahuan dalam segala amal ibadahnya. Itu 9 istilah yang ada dalam bertorekat. Dalam melaksanakan torekat, sebelumnya seorang salik terlebih dahulu ditalkin, yaitu pengajaran dan peringatan yang diberikan oleh seorang mursyid kepada salik yang akan memulai laku sufinya atau suluk. Dan di bai'ah, yaitu perjanjian kesanggupan kesetiaan seorang salik di hadapan mursyidnya untuk mengamalkan dan mengerjakan segala amal dan kebajikan yang diperintahkan oleh mursyidnya. Jadi sebelum kita bertorikoh itu biasanya kita melakukan dulu talqin atau baiat ya. Seperti itu. Hendaknya bagi mereka yang menggabung diri kepada tarekat tertentu mengetahui benar-benar nisbah atau silsilah atau hubungan guru-gurunya yang sambung menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selain terstruktur, juga menggunakan beberapa istilah tertentu, antara lain yang pertama ada syariat. Nah, kata syariat ini yang berarti peraturan atau perjalanan para ahli berpendapat berupa amalan-amalan lahir, semisal sholat, puasa, dan lain-lain. Itulah syariat ya. Kemudian ada hakikat. Kata hakikat yang berarti puncak atau kesudahan suatu atau asal sesuatu. Namun di dalam istilah tarekat berarti sebagai kebalikan syariat, yakni yang menyangkut batin. Seperti itu. Yang terakhir ada ma'rifat, berarti mengetahui atau pengalaman. Menurut istilah ma'rifat adalah pengetahuan dalam mengerjakan syariat dan hakikat ya. Masih banyak lagi istilah-istilah yang lainnya. Namun kita langsung masuk saja ke dalam sekarang, yaitu macam-macam torekahnya ya, karena waktunya juga cukup pendek. Jadi kita masuk saja di sini. Ada macam-macam torekat yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Thariqah Qadiriyah. Thariqah Qadiriyah ini didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani 470 Hijriah atau 1077 Masehi sampai 561 600 Hijriah atau sampai 1166 Masehi. Atau Qutbi Al-Awiyah. Ciri khas dari Thariqah Qadiriyah ini adalah sifatnya yang luas, tidak sempit, sehingga Tuan Syekh atau Syekh Mursyid yang baru dapat menentukan langkahnya menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala guna mendapat keriduannya. Keluasan dan kemandirian inilah yang menyebabkan tarekat ini cepat berkembang di sebagian besar dunia Islam, terutama di Turki, Yaman, Mesir, India, Suriah, Afrika, dan termasuk ke Indonesia. Yang kedua ada Thariqah Sajiliyah. Thariqah Sajiliyah didirikan oleh Abu Al-Hasan As-Sajili 593 Hijriah atau 1196 Masehi sampai dengan 6676 Hijriah atau 1258 Masehi. Sajiliyah menyebar luas di sebagian besar dunia muslim seperti Afrika Utara termasuk Mesir. Kemudian Thariqah
Naksabandiyah. Tarekat Naksabandiyah didirikan oleh Muhammad Bahuddin An-Naksabandi Al-Awisi Al-Bukhari. Ya. Di tarekat ini mempunyai dampak dan pengaruh sangat besar kepada masyarakat muslim di berbagai wilayah yang berbeda-beda. Tarekat ini pertama kali berdiri di Asia Tengah, kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afghanistan, dan India. Ciri menonjol dari tarekat Naksabandiyah adalah pertama, mengikuti syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah yang menyebabkan penolakan terhadap musik dan tari, dan lebih menyukai berzikir dalam hati. Kedua, upaya serius dalam mengarungi kehidupan dan pemikiran golongan penguasaan serta mendekati negara pada agama. Yang keempat ada Thariqah Yasafiyah. Thariqah Yasafiyah didirikan oleh Ahmad Al-Yasafi. Tarekat ini menganut paham tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Setelah wafatnya Ahmad Al-Yasafi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Al-Fawadi. Tarekat Yasafiyah berkembang ke berbagai daerah, antara lain ke Turki. Kemudian yang kelima ada Thariqah Khalawatiyah. Tarekat ini didirikan oleh Umar Al-Khalawati dan merupakan salah satu tarekat yang berkembang di berbagai negeri seperti Turki, Syria, Mesir, Hijaz, dan Yaman. Di Mesir, tarekat Al-Halawatiyah didirikan oleh Ibrahim Gusailini yang kemudian terbagi ke dalam beberapa cabang, antara lain tarekat Samaniyah yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Al-Karim As-Samani. Kemudian yang keenam itu ada tarekat Syatariyah. Tarekat ini didirikan oleh Abdullah bin Syatar, wafat 1485 Masehi dari India. Kemudian ada lagi tarekat Rifaiyah. Tarekat ini didirikan oleh Ahmad bin Ali Al-Rifa'. Tarekat Sufi Sunni ini memainkan peranan penting dalam pelembagaan sufisme dalam segala praktik kaum Rifaiyah. Zikir mereka yang khas selalu dilakukan disertai tabuhan gendang. Yang kedelapan ada Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Tarekat ini merupakan gabungan dari dua ajaran tarekat, yaitu Qadiriyah dan Naksabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Ahmad Khatib Sambas yang bermukim dan mengajar di Mekah pada pertengahan abad ke-19. Tarekat ini merupakan yang paling berpengaruh dan terbesar secara meluas di Jawa saat ini. Tentunya untuk Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah ini banyak sekali ya, tersebar di Indonesia dan juga di Jawa ini, di Pulau Jawa ini, Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Salah satunya yaitu kita bisa tahu dengan adanya Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah yang ada di Jawa Barat, yaitu di Tasikmalaya. Nih. Kemudian ada Tarekat Samaniyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi'i As-Saman. Ya, hal menarik dari tarekat ini yang menjadi ciri khasnya adalah corak Wahdat Al-Wujud. Yang kemudian yang ke-10 ada Tarekat Tizaniyah. Tarekat Tizaniyah didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tizani. Bentuk amalan Tarekat Tizaniyah terdiri dari dua jenis, yaitu wirid wajibah dan wirid ikhtiyariyah. Ya. Di sini ada selanjutnya itu Tarekat yang ke-12 itu Tarekat yang ke-11 dulu, Tarekat Qistiyah. Qistiyah adalah salah satu tarekat sufi utama di Asia Selatan. Tarekat ini menyebar ke seluruh kawasan yang kini merupakan wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh. Namun tarekat ini hanya terkenal di India. Pendiri tarekat ini di India adalah Khawajah Mu'in Din Hasan, yang lebih populer dengan panggilan Mu'in ad-Din Qisti. Ya. Tarekat yang ke-12 adalah tarekat Maulawiyah. Tarekat Maulawiyah berasal dari kata Maulana, guru kami, yaitu gelar yang diberikan murid-muridnya kepada Muhammad Jalal ad-Din Ar-Rumi. Oleh karena itu, Rumi adalah pendiri tarekat ini yang didirikan sekitar 15 tahun terakhir hidup Rumi. Salah satu mursyid sekaligus wakil yang terkenal secara internasional dan tarekat ini adalah
Syekh Al-Kabir Al-Miski yang bermarkas di California, Amerika Serikat. Tariqah Marwawiyah ini mempunyai ciri khas tarian, yaitu tarian darwis yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar agar dapat bersatu dengan Tuhan. Kemudian ada Tariqah Nikmatullahi. Tariqah Nikmatullahi adalah suatu mazhab sufi Persia yang segera setelah berdirinya dan mulai berjaya pada abad ke-8 sampai ke-14. Tariqah ini didirikan oleh Syekh Nikmatullahi wal Tariqah ini secara khusus menekankan pengabdian dalam pondok sufi itu sendiri. Yang keempat, yang terakhir, ke-14 yang terakhir adalah Tariqah Sunusiyah. Tariqah ini didirikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali As-Sunusi. Dalam tariqah ini zikir bisa dilakukan bersama-sama atau sendirian. Tujuan zikir itu lebih dimaksudkan untuk melihat Nabi ketimbang melihat Tuhan, sehingga tidak dikenal keadaan ekstatis sebagaimana yang ada pada tarekat lain. Nah teman-teman, itu mungkin beberapa tarekat yang ada di Indonesia, yang intinya dalam bertarekat ini kita lebih banyak mengamalkan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa mengenal Allah dengan lebih dekat, mengenal Allah dengan jiwa kita yang lebih tenang lagi ya, sehingga kita merasakan betul-betul adanya kehadiran Allah dan kekuasaan Allah itu nyata. Ya, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.